Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahrian Adia Cahyo dari kelas 11 TDK 1. Saya akan menjelaskan bab 9, yaitu hormat kepada guru, orang tua, dan guru. Yang pertama yaitu hormat kepada orang tua dan guru. Orang tua adalah secara biologis perantara bagi keberadaan manusia di muka bumi, yaitu berbakti kepada orang tua, yaitu yang pertama berbuat baik, yang kedua memberikan kasih sayang sepenuh hati, yang ketiga membuat bahagia dan senang. Yaitu sekarang guru adalah sosok yang berusaha melakukan perubahan bagi seseorang ke arah lebih baik melalui transfer ilmu pengetahuan dan karakter yang dimiliki. Menghormati guru berarti memuliakan dengan sepenuh hati, baik ketika sedang menuntut ilmu maupun saat sedang berusaha mengamalkan ilmu yang didapat. Hormat atau akhlak anak kepada orang tua. Yang pertama yaitu adalah menaati semua perintah orang tua atau sejalan dengan syariat. Yang kedua, memperhatikan segala kebutuhannya dan melayaninya dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga, mencintai dengan sepenuh hati. Yang keempat, merendahkan diri pada keduanya, baik perkataan maupun perbuatan dan diiringi perasaan cinta. Yang kelima, sering berkomunikasi dengan hikmat dan bijak. Yang keenam, mendoakan keselamatannya. Yang ketujuh, menyambung tali silaturahim dengan teman dekat orang tua. Yang kedelapan, berbakti secara sempurna dan melakukan yang terbaik. Selanjutnya, sayangi dan hormati sepenuh hati. Berkata-kata baik. Yang terakhir adalah salah satu bentuk jihad adalah menjaga dan membela. Hormat atau akhlak anak kepada guru. Pertama, cintai dan hormati guru. Kedua, mendoakan guru untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Bersikap tawadu di hadapannya agar diberi kemudahan dalam proses menuntut ilmu. Jika ada perbedaan pendapat, diskusilah dengan cara yang sopan dan santun. Apabila berbuat salah, segeralah minta maaf. Yang kelima, menjaga ilmu yang diberikan dengan cara mengamalkan. Yang keenam, teladani perilaku terpujinya, ikuti nasihat-nasihat baiknya. Yang terakhir, tekun dan disiplin dalam menuntut ilmu sebagai wujud mencintai guru. Berikut riwayat terkait dengan tingginya derajat guru dan etika murid terhadap guru. H.R. Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah ilmu dengan ketenangan dan sikap hormat serta bertawadu pada orang yang mengajarimu. Umar bin Khattab berkata, kematian 1000 ahli ibadah yang bangun untuk ibadah atau abid sepanjang malam dan berpuasa sepanjang siang lebih ringan amalnya dibandingkan kematian seorang alim atau orang berilmu. Contoh sikap para ulama terhadap gurunya. Ibnu Abbas, sahabat mulia yang amat dekat dengan Rasulullah SAW, mempersilahkan Zaid bin Sabit untuk naik di atas kendaraannya, sementara ia sendiri yang menuntunnya. Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan ulama kami, ucap Ibnu Abbas. Zaid bin Sabit sendiri mencium tangan Ibnu Abbas. Beginilah diperintahkan untuk memerlukan keluarga Rasulullah SAW, balas Zaid. Yang kedua, tengoklah pula bagaimana rasa hormati Imam Abu Hanifah pada guru beliau. Aku tidak pernah sholat setelah guruku Hamad wafat, kecuali aku meminta ampun untuknya dan untuk orang tuaku. Rupanya perbuatan ini menurun jika pada Abu Yusuf, murid Abu Hanifah. Ia selalu mendoakan Abu Hanifah sebelum mendoakan kedua orang tuanya sendiri. Manaqib Imam Abu Hanifah. B. Dalil nakli terkait hormat pada orang tua. Wa qada rabbuka alla taqbudu illa iyyahu wa huwa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhumma ukillahuma fala taqul lahumma wala tanharahuma wa qul lahuma qawla karima. Artinya,
dan Tuhanmu telah memerintahkannya supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam memeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan pada perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Isi dan kandungan Quran surat Al-Isra ayat 23. 1. Perintah untuk hanya menyembah Allah. Yang kedua, perintah berbuat ihsan atau baik. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua menjadi keniscayaan bagi setiap anak. Yang keempat, jarang berkata buruk atau menyakitkan, meski hanya sekedar Yang kelima, berkomunikasi dengan adab dan akhlak mulia. C. Hadis tentang menghormati orang tua. Hullala soya binna la iljuro ajala qarim anibahilad ila dipaang ala kadoli wayuha ala fadiha zilyifi hunuzi tas ya malla sawahi la adhi zafa mahi fiha la qauman. Artinya, dari Abdullah bin Amr dia berkata, seseorang datang kepada Nabi SAW meminta izin hendak ikut jihad atau berperang. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Jawab orang itu, masih. Sabda beliau, berbakti kepada keduanya adalah jihad. Isi dan kandungan hadis menghormati orang tua. Berjihad di jalan Allah merupakan tugas mulia dalam menegakkan ajaran Islam. Yang kedua, batasan boleh tidak ikut berjihad. Salah satunya adalah pentingnya berbakti atau merawat orang tua. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua dan merawat dan berbuat baik kepadanya merupakan ibadah yang sangat mulia. Hadis tentang menghormati guru. An Abi Amama Talba Hiliya qala zukiru li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rajulani ahadu ma abida wa akharu alim. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi alal abidi kafadli al aznakum. Summa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ura dina hatta namlaqa lata fi zuhriha wa hatta lahuta la yusalu alamu alamin nasil hayra. Artinya, dari Umamah al-Bahili berkata, dua orang disebutkan di sisi Rasulullah SAW. Salah seorang adalah ahli ibadah, yang lain seorang yang berilmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang alim dari seorang abid seperti keutamaanku dari orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, sesungguhnya Allah, malaikatnya, serta penduduk langit di bumi, bahkan semut yang ada dalam sarangnya sampai ikan paus, mereka akan mendoakan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Isi dan kandungan hadis menghormati guru. 1. Tingginya derajat orang berilmu, alim atau guru. Kewajiban menghormati guru. 3. Tawadu terhadap guru merupakan syarat untuk memperoleh ilmu dengan sempurna. Kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru.
1. Perintah berbuat baik kepada orang tua dan guru. Hormat kepada guru adalah perintah Allah dan Rasulnya. 2. Sikap dan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan bagian dari tauhidan orang yang beriman dalam beribadah. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua dan hormat kepada guru hanya terrealisasi bagi yang memiliki akhlakul karimah. Untuk memiliki akhlakul karimah, landasannya iman. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang tidak mengenakan. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.